MBJEN itu adalah suatu organisasi nirlaba atau yayasan non-profit yang didirikan pada tahun 2003, yang kepanjangannya adalah melangkah bagi generasi. Semuanya berawal dari bagaimana saya melihat teladan hidup orang tua saya yang begitu peduli pada pendidikan generasi muda. Bahkan ibu saya sampai sekarang masih sebagai kepala sekolah yang pada saat ini juga di tahun ketika pandemi sedang berlangsung mendirikan sekolah SD juga yang baru dimulai pada tahun ini. Dari teladan hidup orang tua saya tersebut, saya termotivasi untuk menjadi teladan hidup yang sama bagi anak-anak dan generasi muda lainnya. Yang menarik adalah ketika ayah saya berpulang atau meninggal pada tahun 2007, pada saat itu ada orang-orang yang bersusah payah untuk datang ke pemakaman, dan ada beberapa dari mereka yang dulunya dibantu untuk sekolah oleh orang tua saya, dan saya melihat pada saat itu justru disitulah kekayaan dari orang tua saya, sehingga saya memiliki satu pemahaman yang baru pada saat itu bahwa kekayaan seseorang itu tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang dikumpulkan, melainkan dari seberapa banyak yang dibagi. Karena ketika kita mengumpulkan tanpa kita sadari ada satu rasa kurang di dalam diri kita yang harus dipenuhi. Tetapi ketika kita belajar untuk membagi kepada orang lain, kita memiliki keyakinan bahwa ada yang akan memberikan kita kebutuhan kita atau berkat, ya khususnya tentunya dari Yang Maha Kuasa, kira-kira seperti itu. MBJEN-nya sendiri itu kalau dilihat lebih jauh ke belakang itu dimulai dari tahun 87. Pada saat itu saya sedang studi dan saya membaca buku yang saya pinjam dari perpustakaan pada saat itu. Buku itu buku fiksi perang, dan saya tertarik dengan salah satu tokoh yang mengatakan, "I'm a man that God created. I'm going to prove to my family and my country that I am someone they can be proud of." Atau artinya kurang lebih, saya adalah seorang yang diciptakan oleh Tuhan. Saya akan membuktikan kepada keluarga dan kepada bangsa saya bahwa saya adalah seseorang yang bisa dibanggakan. Kalau misalnya saya diciptakan oleh Tuhan, berarti kehidupan saya ini ada tujuannya. Pada saat itu saya berpikir, kalau misalnya seorang maestro membuat karya musik seperti Beethoven, atau misalnya pelukis seperti Van Gogh begitu membuat karya lukisannya, atau kalau di Indonesia itu Avandi, Basuki Abdullah, saya membaca dari kisah hidup mereka pada saat mereka membuat mahakarya mereka itu perlu proses yang cukup panjang, yang rumit, sulit, tetapi mereka fokus dan perhatian mereka terhadap masing-masing mahakaryanya tersebut. Sehingga ketika mahakarya tersebut selesai dibuat, orang yang membuatnya sudah tidak ada. Bahkan itu mungkin kalau lukisan itu cuma repro atau musik itu dimainkan oleh orang lain, tapi ketika itu dimainkan, ketika itu dilihat oleh orang lain itu akan refer atau menghubungkan kepada sang yang membuatnya gitu. Oh, ini hasil karya musik dari Beethoven. Oh, ini lukisan dari Van Gogh. Oh, ini lukisannya Basuki Abdullah atau Avandi misalnya, seperti itu. Nah, kembali kepada ketika Tuhan menciptakan saya menyadari bahwa saya bukan diciptakan asal saja begitu, tetapi ada perhatian khusus yang dibuat. Bahkan kepada setiap manusia sebenarnya ada perhatian yang khusus, ada proses yang tidak mudah untuk melewati itu. Bayangkan dari setiap manusia di dunia ini tidak ada sidik jari yang sama, retina tidak ada yang sama, dan banyak hal yang berbeda. Itu sebabnya ada keunikan kepada diri kita masing-masing. Saya sendiri juga merasa begitu. Itu sebabnya ketika itu saya berpikir pasti ada tujuan dari hidup saya, sehingga harusnya ketika orang melihat saya, orang akan langsung teringat, ini pasti anak Tuhan, kira-kira seperti itu. Dan itulah yang mendorong ketika membaca buku tersebut. Lalu saya muncul pemikiran, kalau begitu, kalau hidup saya ini ada tujuan, apa yang harus saya lakukan?
Dan sebenarnya di dalam diri setiap kita itu Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang khusus dan unik yang hanya kita yang bisa lakukan, sama seperti sidik jari, sama seperti retiana mata. Saya menyadari bahwa saya bukan diciptakan barang pabrikan seperti begitu yang dibuat sekaligus bersama-sama begitu, enggak. Dari situ saya melihat bahwa saya ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk kemudian membanggakan keluarga atau bangsa saya. Dan dari situlah itu semua berawal. Saya suka jalan kaki karena saya menyukai proses perjalanan, bukan jalan-jalannya, bukan pergi ke satu tempat lalu menikmati di situ, tetapi proses perjalanannya itu yang saya nikmati. Itu sebabnya saya suka jalan kaki, karena ketika jalan kaki lebih banyak yang bisa diserap, lebih banyak yang bisa dialami dalam proses perjalanan tersebut. Jadi itu berawal semua dari 87 dan proses itu berjalan cukup lama hingga tahun 2003 ketika MBJN didirikan dengan tujuan untuk melakukan proyek yang pertama. Jadi proyek besar pertama pada saat itu adalah Friendship Walk Around the World, begitu. Mana saya melakukan perjalanan kaki jarak-jarak jauh mulai dari tahun 2007 yang diawali dari visi sejak tahun 87 sebenarnya. To walk around the globe raising funds for children's education in his home country of Indonesia. Jadi saya sudah bersama seseorang yang sudah biasa jalan kaki. Yang jelas jalan kakinya nggak pakai hak kayak begini ya Pak ya. Jangan ya. Ada juga orang Indonesia yang melakukan perjalanan jauh keliling beberapa negara dengan jalan kaki. Bahkan di Amerika dia juga melakukan perjalanan kaki yang cukup jauh. Siapa dia? Kita sambut Herman Wenas. Iya. Terima kasih Bung Herman udah datang di Kick Andy dengan perlengkapannya ya. Iya. Berkeliling dunia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berjalan kaki. Seperti yang dilakukan oleh Herman Wenas, warga Jakarta ini. Dari kecil itu saya senang traveling, bahkan pernah punya impian kalau misalnya saya besar, ada kesempatan saya ingin pergi ke tempat-tempat yang di keliling dunia gitu. Perjalanannya dimulai dari melintasi Indonesia sepanjang 1000 km selama 33 hari yang kemudian tercatat di Museum Rekor Indonesia pada tahun 2007 lalu. Perjalanannya kemudian merembah Korea Selatan dari kota Busan hingga Seoul sepanjang 700 km. Selanjutnya menyusuri pantai barat Amerika Serikat sepanjang 2.300 km. Dari Portland, Oregon hingga Los Angeles, California.
Dengan beban tas seberat 15 kilo yang dibawanya, Herman melakukan perjalanan setiap harinya selama 10 hingga 12 jam. Ketika malam tiba, ia beristirahat di suatu tempat dengan menggunakan tenda. Ya, saya membayangkan kalau jalan kaki kan sepatunya harus yang mantep gitu loh. Tapi Anda kelihatannya pakai sepatu sendal seperti inilah. Iya, betul. Ini memang perangkat yang Anda pakai kalau Anda jalan kaki. Iya. Kenapa harus sepatu sendal? Kan lebih enak sepatu sport misalnya. Waktu 200 km pertama saya coba pakai sepatu sport, tetapi ternyata itu panas. Sangat panas sampai akhirnya semua kuku kaki saya terlepas karena lembab dan panas itu. Lalu kemudian setelah itu saya coba dengan sandal gunung dan sampai sekarang cocok. Dan harus pakai kaos kaki ya? Iya. Kaos kaki yang saya pakai itu dua lapis, lalu di antaranya itu biasanya saya pakai ini pembalut wanita. Hah? Saya baru tahu bahwa ada fungsi lain. Kakak Mekayu, baru-baru ini Herman Wenas singgah di radio SKB Pop FM dalam rangkaian perjalanan panjangnya dari Jakarta menuju Yogyakarta. 101,7 Suara Gema FM Jogja, the soundtrack of your life, Everlicious. Waktunya bicara wanita ya. Iya, dan sekarang seperti kita tadi udah janji, kita mau ngobrol-ngobrol soal Bapak Herman Wenas ya, dari MBJ. Sudah ada di studio Sonora, ada Mas Herman Wenas. Saat ini sudah ada di sini. Selamat siang Mas Herman. Selamat siang. Iya, apa kabar Mas Herman? Ya lebih dari segar. Lebih dari segar ya. Iya, dari sesuatu penuh Altra FM Jogja. Altra Listeners pernah membayangkan berjalan kaki sejauh 40.000 km. Pastinya mungkin belum ya. Tapi di sini Bapak Herman Wenas itu berencana untuk berjalan kaki 40.000 km keliling dunia. Saya suka dengan istilah gila. Karena apa? Karena hanya orang gila yang bisa mewujudkan ide gila. Dan yang saya suka adalah saya bertemu dengan banyak orang yang gila juga begitu pada saat itu. Saya bukan atlet, saya bukan siapa-siapa begitu. Saya ketemu dengan orang-orang yang tahu dan yakin bahwa saya bisa begitu. Saya punya determinasi maksudnya untuk melakukan hal tersebut. Dan akhirnya yang saya bisa katakan semuanya ini karena yang pertama Tuhan yang memotivasi, lalu kemudian dari teladan hidup orang tua, dan yang berikutnya adalah karena kerjasama tim. Friendship Walk Around the World itu adalah proyek besar pertama dari Evigen, itu untuk membangun network di seluruh dunia, di banyak negara, khususnya dengan masyarakat Indonesia yang ada di luar, dan juga dari orang-orang di luar yang memiliki kecintaan atau ketertarikan atau simpati terhadap Indonesia. Nah, setelah proyek besar tersebut, setelah Friendship Walk Around the World, sekarang bersama-sama dengan network yang terbangun tersebut, kita melakukan atau mengerjakan proyek besar lainnya yang bernama GKNKRI atau Giat Kebangsaan NKRI, yang mana di dalamnya ada beberapa program, antara lain program Indonesia Millennial Entrepreneurship Training atau IMET, lalu kemudian juga ada program Suara Perempuan Indonesia atau Super Indonesia, dan juga ada program-program lainnya yang akan saling bersinergi dengan tujuan untuk menjalankan sesuai dengan misi dari GKNKRI. Itu adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Indonesia itu ada banyak hal yang bisa dibanggakan. Kita melihat hal-hal yang positif dari Indonesia, dan kita akan melihat bahwa hal-hal tersebut sangat banyak sekali dan kita sangat patut untuk bangga terhadap Indonesia. Sebaliknya, keluar GKNKRI itu namanya adalah This is Indonesia, sebagai platform untuk menunjukkan kepada masyarakat yang di luar adalah Indonesia ini seperti ini, begitu kira-kira. Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang banyak hal yang positif yang ada dari Indonesia yang bisa menjadi kontribusi bagi masyarakat dunia.